Shalom, selamat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta John F.C. Patiasina. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat
384 bait pertama dan keempat. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada hari Minggu ini dari 2 Timotius 1 ayat 5 yang menyatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah di hari Minggu, dan saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mampu memahami firman Tuhan dengan baik, dan diberi kemampuan dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu itu juga untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. 1 Timotius 1, ayat 12 sampai dengan 17 yang mengatakan, Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan percaya akan pelayan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang itu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan itu kita telah dikaruniai dengan limpahan kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan kapan kita memulai pelayanan kita kepada Tuhan, maka jawabannya beragam. Ada yang mengatakan nanti kalau saya sudah diteguhkan sidi, maka saya mau melayani Tuhan karena saya berupaya memenuhi janji saya, ya, dengan segenap hatiku. Ada juga yang mengatakan nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, saya baru mau melayani Tuhan karena bentuk syukur saya, Tuhan sudah memberi saya pekerjaan. Ada lagi yang mengatakan nanti saya bisa melayani kalau saya sudah pensiun, jadi sisa waktunya untuk Tuhan, sisa yang besarnya buat dirinya dan keluarganya, begitu ya. Ada lagi bagaimana orang mau melayani ya nanti kalau saya sudah dapat teguran atau sudah ditegur baru karena misalnya sakit begitu, baru saya mau melayani dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita memulai pelayanan kita? Sejak kapan kita memulai pelayanan kita? Memang usia dikatakan tidak dapat membatasi kita kapan memulai sebuah pelayanan. Idealnya sedini mungkin sebaiknya kita melayani. Nah, bacaan kita Timotius adalah sosok yang mulai melayani Tuhan pada saat usia 15 tahun.
Nah, mari kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini tentang sosok Timotius. Timotius artinya namanya adalah menghormati Allah. Lalu Timotius merupakan pembantu atau kawan sekerja Paulus dalam pelayanan misi Paulus yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian juga dia adalah seseorang yang tinggal di Listra dan ayahnya adalah Yunani dan ibunya adalah Yahudi, seorang Yahudi. Nanti bisa dibandingkan di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Ibunya yang kita tahu adalah yang bernama Eunike dan neneknya adalah Louis. Nah, nanti lihat di 2 Timotius 1 ayat 5. Dia memulai pelayanannya pada usia 15 tahun dan memimpin di Efesus dalam usia 33 tahun. Memang pada saat itu usia 33 tahun memimpin jemaat masih dikategorikan sosok yang masih muda. Lalu dia dipercaya oleh Paulus untuk tinggal di Efesus dan menjadi atau melayani di sana, memimpin jemaat di sana. Dia diberi tugas untuk apa? Untuk menghadapi guru-guru palsu yang pada saat itu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Injil. Kemudian juga dia mengawasi ibadah-ibadah umum dan juga dia menetapkan pejabat-pejabat gereja. Nah, dalam teks bacaan kita pada saat ini, Paulus memberikan motivasi dengan memberikan contoh dirinya, atau dia memberikan kesaksian bagaimana dia melayani kepada Tuhan dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, dalam bacaan kita terlihat bahwa yang pertama, Paulus itu masa lalunya penuh dengan dosa. Dia masa lalunya sangat-sangat jahat. Tapi oleh Tuhan tidak diperhitungkan. Kalau kita baca ayat 14 ya, tidak diperhitungkan. Ketika dia bertobat, Tuhan memulihkan dia. Kemudian dia dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu ayat kelima, ayat yang ke-13 dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, jika Paulus diampuni dosanya, maka orang lain pun yang percaya pasti diampuni dosanya. Jadi Paulus memberi motivasi kepada banyak orang, termasuk kepada Timotius. Kalau dirinya yang dulu sangat berdosa diampuni, maka orang lain pun yang mau datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, pasti juga akan diampuni. Itu ayat 14 dan 15. Kemudian Paulus dipakai oleh Tuhan sebagai teladan yang bertobat dari kejahatannya. Artinya, kalau orang bertobat sama seperti Paulus, maka Tuhan akan memulihkan. Dia jadikan contoh teladan supaya orang tidak lagi berbuat dosa. Lalu dalam ayat ke-17 yang terakhir dalam bacaan kita dikatakan Paulus bersyukur dengan memuji Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang dirasakan oleh Paulus. Dia memberi kesaksian yang luar biasa bahwa Allah memulihkan kehidupannya seperti sedia kala. Artinya Allah mempercayakan pelayanan ini kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Paulus harapannya dikerjakan juga oleh Timotius di dalam memberitakan Injil, dalam melayani di Efesus. Dan tentunya ini juga menjadi kesaksian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita selalu bersyukur atas keselamatan dari Tuhan dengan cara taat melaksanakan semua kehendak Tuhan. Jadi bentuk syukur kita adalah mari kita taat. Apa yang dikehendaki Tuhan, mari kita lakukan. Yang tidak dikehendaki, jangan dikerjakan. Nah, bila bacaan kita hari ini dikaitkan dengan tema hari ulang tahun Pelkat PA, pelayanan anak yang ke-61 tahun, maka diharapkan anak-anak kita ya untuk selalu taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin ibadah, IHMPA misalnya. Walaupun sekarang anak-anak kita belajar ataupun beribadah menggunakan media Zoom, ya. Lalu juga rajin belajar, ya walaupun juga pakai HP di rumah begitu ya. Dan tetap rajin berdoa. Mari para orang tua, ketika kita hari ini merayakan hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA, diharapkan orang tua juga tetap semangat mendampingi anak-anaknya untuk belajar, untuk beribadah, bahkan dalam ibadah-ibadah di rumah tangga masing-masing, beri semangat. Ini bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah
mari setia melayani walau masih muda. Nah, disinilah peran orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya terbiasa melayani. Nah, beri kesempatanlah kepada, kalau di rumah, kepada anak-anak kita untuk berani berdoa. Nanti kalau misalnya kita sudah bisa tatap muka, ibadah di gedung gereja, beribadah lagi IHMPA di gedung gereja, maka anak kita terbiasa karena dilatih ini di rumah untuk berani berdoa di depan banyak orang. Kemudian juga mau membaca Alkitab, beri motivasi kepada anak kita juga mau membaca Alkitab, seraya orang tuanya juga tetap rajin membaca Alkitab, ya. Mari juga setia melayani dalam hal-hal yang lain di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak diharapkan juga menjadi berkat bagi sesamanya. Bagaimana cara anak-anak kita menjadi berkat bagi sesamanya? Mari kita mulai hal ini dapat diwujudkan untuk anak-anak kita menjadi teladan bagi sesamanya. Bagaimana caranya sekarang anak-anak kita menjadi teladan bagi sesamanya? Beri kesempatan atau diarahkan anak-anak kita misalnya membantu orang tua, ya. Walaupun di rumah mungkin ada pembantu, tapi ajari mereka terbiasa untuk membantu orang lain. Dimulai dengan membantu orang tua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di rumah. Ajari anak juga, anak kita untuk menolong sesamanya yang menghadapi kesulitan. Ya, walaupun sekarang terbatas, tapi minimal mari kita senantiasa juga memberi kesempatan anak-anak kita untuk berdoa bila ada temannya mungkin yang mengalami kesulitan. Kemudian juga mendoakan juga bisa temannya kalau ada yang sakit. Mari jadikan anak-anak kita juga untuk rajin belajar, sehingga jadi contoh buat orang-orang di rumah atau teman-temannya yang lainnya. Kemudian berprestasi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita lakukan, kita arahkan anak-anak kita untuk jadi teladan bagi sesamanya. Seraya Bapak Ibu sebagai orang tua diharapkan juga untuk bisa memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak meniru teladan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB ke-61. Anak-anakku selalu bersukacita, senantiasa bersukacita dan bersemangat karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukan saja saat ini, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, dan di mana kami juga telah mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa taat dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya biarlah firman Tuhan hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami juga menaikkan syukur pada saat ini Tuhan atas bertambahnya usia pelayanan kategorial, pelayanan anak, GPIB, Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk Pelkat PA. Walaupun saat ini kami merayakannya dalam sebuah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi tidak mengurangi makna kasih Tuhan kepada kami, khususnya kasih Tuhan kepada anak-anak kami dalam Pelkat PA. Karenanya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami dalam Pelkat PA. Tuhan berkati mereka semua. Beri semangat kepada mereka semua untuk tetap rajin belajar walaupun dari rumah masing-masing. Untuk tetap semangat beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera ketika mereka harus lebih lama di rumah bersama dengan keluarga mereka. Biarlah kasih Tuhan memberkati. Berkati juga para orang tua ataupun wali yang mendampingi anak-anak kami Tuhan. Biarlah juga diberi kesabaran untuk mendampingi, belajar maupun beribadah dan beraktivitas. Biarlah kasih Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai para orang tua, sehingga orang tua senantiasa juga bersyukur dan bersukacita. Berilah kesehatan yang terbaik kepada kami semua Tuhan, agar kesehatan itu kami tetap terjaga. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat kakak-kakak layan Pelkat PA, khususnya yang ada di GPIB Gideon Kelapa II. Berkatilah para kakak layan, berikanlah damai sejahtera sukacita, dan biarlah mereka terus-menerus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati dalam aktivitas mereka, keluarga mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera dari Allah menyertai para kakak-kakak layan yang ada. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk 5 pelkat yang lainnya. Ketika hari ini Pelkat PA merayakan, maka kami kelima pelkat yang lainnya juga merayakan syukur dan sukacita kami. Bapa kami berdoa juga untuk wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan terus meningkat. Tuhan Yesus, Engkau berkati agar pemerintah, bangsa kami, rakyat kami, bahkan seluruh dunia Tuhan mampu menghadapi COVID-19 ini dengan cara menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Biarlah kami taat menjalani itu semua agar kami terhindar tertular COVID-19 dan kami tidak menulari orang lain. Karenanya Tuhan beri kebijaksanaan kepada kami sebagai rakyat agar mampu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Berkatilah para dokter juru rawat yang terus-menerus berupaya merawat mereka yang terkena COVID-19. Seraya Tuhan jaga kesehatan mereka, lindungi mereka Tuhan dari COVID-19 sehingga mereka sehat selalu dan boleh menjaga kami. Bapa kami yang di surga, berdoa juga untuk orang yang banyak terdampak akibat COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri pengertian kepada mereka agar mereka senantiasa sabar. Tuhan beri berkat-berkat-Mu kepada mereka sehingga mereka terus-menerus tetap mematuhi protokol kesehatan dan dipulihkan perekonomian dan lain sebagainya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berdoa juga buat gereja-Mu. Engkau memberkati kehidupan gereja-Mu.
yang juga berupaya menolong pemerintah menghadapi COVID-19 ini. Terlebih khusus kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB dari tingkat sinodal Mupol dan juga tingkat jemaat di kota maupun di desa, termasuk kehidupan jemaat kami GPIB Gideon Kelapa II Depok ini. Tuhan memberkati pelayanan kesaksian persekutuan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Untuk sementara Tuhan, kami harus menahan diri kami untuk kami bisa beribadah tatap muka di gedung gereja. Berikanlah kami senantiasa kemampuan, sukacita, damai, sejahtera, pengertian Tuhan, agar kami boleh bersabar untuk sementara waktu kami beribadah melalui media-media online. Bapa kami yang di surga, berdoa buat para presbiter, para pengurus unit misioner dan karyawan gereja. Tuhan memberkati kami semua agar kami tetap setia di dalam pelayanan-pelayanan kami kepada Tuhan. Berkati juga kehidupan jemaat-Mu, tamu-tamu jemaat di setiap sektor yang ada. Tuhan memberkati keberadaan mereka semua secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga, agar mereka senantiasa berpengharapan selalu hanya kepada Tuhan. Berkati perekonomian mereka, berkati rencana-rencana kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk mereka yang mengalami sakit. Tuhan juga tolong sembuhkan, pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka, sehingga mereka dibebaskan oleh tangan kasih Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan sebagai alat untuk menyembuhkan mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan, juga Tuhan menolong mereka. Bagi mereka yang mengucap syukur bertambah usia kelahiran perkawinan selama 1 minggu ini, bahkan bagi mereka juga yang mengucap syukur karena segala pemberian tangan kasih Tuhan, Engkau juga memberkati, melengkapi sukacita mereka ketika Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka. Berkati Tuhan kami semua, berkati minggu pelayanan kami, minggu kerja kami ke depan. Dan Tuhan berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, baik pemberita firman, liturgos, organis, maupun pemandu pujian, operator slide, maupun operator yang lainnya. Tuhan memberkati agar pelayanan kami hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami Tuhan menaikkan doa dari rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan dengar apa yang menjadi seru doa kami. Inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengasihi sesama, suatu
menyerahkan diri. Daun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, daun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, daun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Warta Baca Minggu 6 September 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani ibadah hari Minggu 6 September 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada ibadah minggu ini 6 September 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon
Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgedeondepok.org. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pelayanan kategorial, pelayanan anak GPIB Gideon Kelapa II Depok, Pendeta Risto Efraim Andaki, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok, mengucapkan selamat bertambah usia bagi Pelkat Pelayanan Anak. Biarlah kita terus bersemangat, karena Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Karena itulah kita percaya bahwa dalam seluruh sukacita pertambahan usia yang ke-61 tahun Pelkat Pelayanan Anak tetap bersemangat untuk terus beribadah kepada Tuhan Yesus dengan bimbingan kakak-kakak layan dari Pelkat Pelayanan Anak. Dan biarlah Pelkat Pelayanan Anak tetap bersukacita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetaplah bersemangat dalam beribadah, tetaplah giat dalam belajar. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, berkatilah ulang tahun kami. Karena hari ini hari ulang tahun Pelkat PA se-GPIB. Haleluya, Tuhan menyertai. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk pelayanan kategorial pelayanan anak ke-61 tahun, khususnya untuk anak-anakku yang ada di GPIB Gideon Kelapa II. Mari menjadi anak GPIB yang taat kepada Tuhan dan menjadi berkat buat sesamamu, khususnya orang tuamu, kakak-kakak layan, dan juga teman-temanmu. Mari senantiasa bersemangat untuk terus belajar di rumah, beribadah di rumah, dan terus menjaga kesehatan kita agar kita semua terhindar dari virus corona. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Shalom, selamat hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Pengalaman dan pelayanan luar biasa telah dilakukan sampai saat ini. Terus sehati mengembangkan pelayanan bagi anak, tetap bersemangat walaupun ada tantangan-tantangan, sikapi bijaki dengan senantiasa meminta hikmat Tuhan, selalu bergiat dan jangan pernah kendur dalam mengembangkan berbagai talenta, senantiasa maju dalam kreativitas sehingga menjadi terang dan berkat. Tuhan Yesus memberkati Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak harap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita dan bersemangat ya. Kakak juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau adik-adik pergi keluar rumah, dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan September 2020. Ada istimewa di bulan September ini, khususnya untuk Pelkat PA GPIB. Karena di bulan September, khusus
Tepatnya di hari ini, tanggal 6 September 2020, Pelkat PA GPIB merayakan hari ulang tahunnya yang ke-61. Besar sukacita kita karena berkat Tuhan melimpah, kita semua boleh berkumpul hari ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Sayangnya, tahun ini ada yang berbeda dengan perayaan kita, karena seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda pandemi COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. Keadaan itu membuat kita tidak bisa pergi ke gereja untuk merayakan ataupun beribadah. Dan akhirnya kita merayakannya secara virtual melalui aplikasi Zoom seperti hari ini. Tapi bukan berarti itu membuat kita jadi tidak bersukacita ya adik-adik. Meskipun kita dibatasi ruangnya, geraknya, kita tetap mau bersukacita untuk merayakan hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, lagu tadi merupakan sebagian lirik dari Mars Pelkat PA yang biasa kita nyanyikan sebelum ibadah hari Minggu pelayanan anak dimulai. Lirik tersebut mengajarkan bahwa kita semua harus tetap semangat untuk melakukan segala aktivitas untuk kemuliaan Allah. Salah satunya adalah adik-adik harus tetap semangat dan rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui Zoom meeting setiap pukul 8 pagi. Tuhan Yesus sangat senang sekali apabila adik-adik semangat dan rajin bangun pagi dan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Itu semua kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu senantiasa menjaga, memberkati, dan melindungi kita selalu. Dengan semangat HUT ke-61 Pelkat PA, kakak berharap adik-adik makin bertumbuh imannya, makin rajin berdoa. Tidak lupa juga ya, kita doakan agar virus corona ini bisa segera berakhir. Adik-adik juga harus makin rajin beribadah, makin rajin belajar, agar adik-adik menjadi anak GPIB yang taat dan menjadi berkat. Yuk adik-adik, kita harus tetap bersemangat dan kita harus beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah IMPA online melalui Zoom meeting yang sudah disediakan oleh GPIB Gideon Kappa 2 Depok. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa bernyanyi, dan bisa bertemu dengan teman-teman walau hanya melalui Zoom meeting. Nah, adik-adik juga harus memberitahukan kepada teman-teman kita yang belum hadir pada saat ini untuk tetap mengikuti ibadah, karena Tuhan Yesus selalu setia mendampingi kita. Maka dari itu kita harus setia juga untuk mengucap syukur. Nah, adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Dirgahayu ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama-sama dan bermanasan, melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, selesai yang datang dalam nama Tuhan, dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.